Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah wa ma lana illa an nashkura al-malikun nas ajma'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa huwal ladzi qad manna 'alaina hatta nastami'a an najtami'a fi hadhihi al-fursati as-sa'idah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. The sacred salawat and salam we deliver for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the light, so we can believe in Islam and live here. Hadirin rahimahullah, Dewan hati yang saya hormati, teman-teman yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang akhlak mulia sungguh luas cakupan dan pembahasannya ya teman-teman. Maka hari ini Nurul akan bersaksian dengan mengkhusus dalam tema akhlak mulia dengan sentral idola kita, Uswatun Hasanah, pelopor akhlak mulia yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang waktu siang dulu hari ini duduk dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa membeli buah manadi. Mohon maaf atas segala kesalahan, lain waktu bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan yang arif, bijaksana mempesona, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas segala nikmat yang Allah berikan. Manusia paling mulia, suri tauladan terbaik alam semesta, yang salawat dan salamnya senantiasa tercurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kehormatan bagi saya bisa berdiri di depan saudara semua yang akan berceramah dengan membawakan sebuah judul penutup yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, sebagaimana rujukan dari surah Al-Taha ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul malikul haq. Wa la ta'jal bil Qur'ani qabli an yuqda ilaika wahyi. Wa qur rabbi zidni ilma. Shadaqallahul azim. Kandungan ayat telah jelas bahwasanya ilmu yang didapat harus dengan tahap agar mata dan tahu benar. Dalam riwayat dari Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sedangkan kategori menuntut ilmu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yakni fardhul ain, wajib bagi setiap individunya untuk mempelajarinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri, Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin sahabat dai dan daiyah, calon penghuni surga, amin Allahumma. Ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas ketika mengetahui saat telah memeluk agama Islam dan menjadi pengikut setia Rasulullah, ia tidak setuju dengan pilihan anaknya. Ujung rayu pun disampaikan hingga berhari-hari membengkakan. Namun hadirin, saat telah teguh dalam iman, ia pun berkata, ibuku yang tersayang, jikalau sekiranya engkau punya 100 nyawa dan satu persatu pergi, tidak bisa menjadikan anaknya meninggalkan agama Islam. Tutur katanya yang sangat lembut merupakan implementasi sikap berbakti pada kedua orang tua. Betul hadirin? Namun sayang hadirin, hal tersebut telah menjadi kenangan. Sebab ini kekurangan yang ada pada diri kedua orang tua menjadi pemicu dan pemacu lahirnya sikap sombong, perselisihan yang menggantungkan kita pada kedua orang tuanya. Namun bismillah ibadillah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini izinkan saya membawa sebuah tausiah dengan judul ingatkan diri, perintah sholat tauhid ialah berbakti pada kedua orang tua. Sebagai rujukan dengan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat 23. Wa
Sebab dakwatul walid belajar. Yang ketiga, ciri anak soleh soleha ialah anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin Allahumma. Hadirin, ingatlah, parents are the most entitled people to be happy birth. Orang tua ialah orang yang paling berhak bahagia terlebih dahulu. Sekian dan demikian. Semoga bermanfaat di hari kemudian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, selamat datang saya ucapkan untuk menyampaikan ceramah. Semoga Allah berkahiya. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta teman dai-daiyah semua. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama untuk membahas tentang cara berbakti kepada orang tua menurut ajaran agama Islam. Mengapa Islam mengajarkan kita untuk berbakti kepada orang tua? Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Betul apa betul? Betul. Pengorbanan orang tua agar kita dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sangatlah besar. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua menjadi salah satu amal yang paling utama dalam Islam. Adapun cara berbakti kepada orang tua antara lain membantu pekerjaan rumah, mendengarkan semua nasihat baik orang tua, dan tidak berbohong kepada orang tua. Oleh karena itu, hadirin, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ceramah agama yang mengangkat tema berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an ayat 14. Berikutlah sunnahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
menjelaskan tentang pentingnya peran ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain wa saqatullahi fi saqatil walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua. Betul hadirin? Sahabat dai-dai yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari penjelasan di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kunci kesuksesan dunia akhirat salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang sudah susah payah mengandung, menyusui, dan mengasuh kita. Oleh karena itu, hadirin, mari sayangi dan bahagiakan kedua orang tua kita. Marilah kita semua berkomitmen untuk berbakti kepada orang tua kita dengan sepenuh hati. Mari kita jadikan berbakti kepada orang tua sebagai ibadah yang istimewa, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam menjalankan kewajiban ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan aku bila ada salah, temukan aku tanpa balas jasa. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Hadirin rahimakumullah, Dewan Juri yang terhormat dan teman-teman yang berbahagia. Kan Islam, waktu adalah uang. Demikian kata orang itu. Ukama berkata, al-waktu kasjail, waktu laksana petang. Jika engkau tidak menggunakannya dengan benar, maka ia yang akan memotongnya. Dua wanita tersebut mengisyaratkan
المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Para dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru sekalian yang saya hormati, dan teman-temanku yang saya banggakan. Jikalau kita berbicara tentang kedua orang tua, pastilah kita mengetahui bahwasannya tiap-tiap manusia di bumi ini pasti memiliki orang tua. Dan tidak ada manusia di bumi ini selain Nabi Adam alaihissalam yang tidak memiliki orang tua. Betul? Maka izinkanlah saya membawakan ceramah singkat kali ini, yaitu tentang berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, wa'budullaha wa la tusyriku bihi wa bil walidayni ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan segala sesuatu, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita sebagai anak bukan hanya untuk menjalankan kewajiban kita terhadap kedua orang tua, namun juga berbuat baik terhadap mereka. Hal ini dapat dipertegas lagi dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, "Wal qawla", yang artinya, maka janganlah kamu katakan ah kepada mereka, dan janganlah kamu membentak mereka, serta ucapkanlah perkataan yang baik. Dari kedua ayat tersebut, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga untuk berbuat yang baik terhadap kedua orang tua. Bahkan sekedar kata saja Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengucapkannya, apalagi jika kita mengatakan kata-kata yang lain, contohnya seperti apa sih dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua sudah seperti dalam surga yang diberikan oleh Allah untuk kita sebagai anak-anak. Mengapa demikian? Karena berbakti kepada kedua orang tua pastinya membuka pintu ridha Allah, pastinya membuka pintu surganya. Maka berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya secara fisik di mana kita memberikan barang-barang kepada mereka, namun juga secara emosi dan spiritual. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita sebagai anak mereka dapat memberikan kasih sayang, dapat memberikan perhatian, dapat memberikan pengabdian dan juga mempertahankan janji mereka. Tidak hanya itu, kita harus berlaku baik terhadap kedua orang tua karena mereka sudah banyak berjasa di dalam hidup kita. Seorang ibu, mereka telah mengandung kita selama 9 bulan. Mereka telah berjuang melahirkan kita, bertaruh nyawa untuk kita, dan mereka juga yang membesarkan kita sampai saat ini. Seorang ayah, mereka telah mencari nafkah untuk keluarganya, dan juga mereka yang telah memberikan pendidikan kepada kita.
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah engkau akan kembali. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, yang menantikan dengan penuh keresahan antara harapan dan keputusasaan ketika akan melahirkan, mengerami kesakitan tanda tak tahan, peluhnya berguguran dari sudut badan demi buah hati yang akan diharapkan. Dan seorang ayah, walaupun tidak menyusui, tidak melahirkan seperti ibu, namun jasanya dalam mencari nafkah begitu luar biasa. Setiap hari banting tulang, peras keringat dengan penuh semangat, seluruh jiwa raganya dikorbankan demi buah hati yang diharapkan sebagai generasi yang akan datang. Dan seorang ayah yang selalu bekerja setiap siang dan malam ketika akan mencari nafkah, begitu susah setiap malam memikirkan anaknya di rumah makan apa. Hadirin wal hadirat rahimahullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepadamu apa itu dosa besar? Bala ya Rasulullah, tentu saja mau ya Rasul. Rasul menjawab, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa
sakit berkata, wahai Wais, istahwa, apa yang manusia yang datang ini? Ada kemungkinan yang mesti disampaikan. Apa itu? Katakan. Jawab Wais al-Masjid masalah. Ibu ingin pergi haji, sakit kepada putranya. Wais bersemangat memikirkan bagaimana mengungkap hal ini. Sedangkan mereka secara jiwa-jiwa mendengar dari tanah suci dan keadaannya sangat miskin. Tapi dia tidak menyerah begitu saja. Dia kemudian membeli seekor kota dan dikembangnya setiap hari mendaki gunung. Naik turun setiap hari tiada henti. Berapa bulan berselang, tubuh Wais terbentuk besar dan kuat. Kemudian mulailah hidupnya digesek menuju tanah suci untuk berhaji. Berkat dari baktinya kepada orang tua, sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada orang-orang untuk meminta doa kebaikan melalui Wais. Sebab beliau tahu bagaimana baktinya Wais kepada ibunya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para hadirin yang saya hormati, pada pagi hari ini barulah kita melihat peran yang lebih besar dari kita, yaitu peran ayah dan kita. Tetapi teman-teman sekalian, sebelum saya menjelaskan apa sih peran ayah itu, saya ingin menanyakan teman-teman, pendapat teman-teman sekalian, apa peran ayah? Baik, benar sekali. Ayah dan ibu itu adalah pahlawan dan pahlawan. Tetapi, apakah teman-teman tahu bahwa ayah dan ibu dan hanya pahlawan bagi kita? Ibu adalah sosok yang memberi kita kesayangan, memberi kita ketulusan, pengertian, dan mengajari kita supaya. Sedangkan ayah bukan hanya memberikan kita nafkah, tetapi memberikan kita moral, pendidikan dunia dan akhirat, dan memberikan kita perisai dalam hidup. Sebagaimana Allah berfirman, ridha Allah adalah ridha orang tua, dan murka Allah adalah murka orang tua. Allah menekankan bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya ibadah, tetapi sesuatu kewajiban bagi agama kita. Namun teman-teman sekalian, terkadang kita diuji oleh situasi dalam hidup kita. Terkadang kita punya keluarga yang bersama-sama. Kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing, sibuk dengan diri kita masing-masing, tanpa membutuhkan orang tua, ataupun bahkan sebaliknya, orang tua tidak membutuhkan kita. Itulah yang menjadi pecah belahnya antara keluarga, anak dan orang tua. Itu yang membuat kita tidak saling terbuka kepada orang tua. Semisal teman-teman sekalian, kalau misalkan kita ada masalah di keluarga, kita tidak berbicara dengan orang tua kita berbicara pada. Nah, kalau misalnya kita bicara kepada orang lain, apakah yakin orang menjaga rahasia kita semua? Tentu tidak. Jadi alangkah baiknya kita menjaga komunikasi dan menjaga kesalahpahaman di antara kita. Sebagaimana Rasulullah menjaga khilafah kepada orang tuanya, menjaga perilaku kepada orang tuanya, dan juga Rasulullah selalu memuliakan kedua orang tua. Itulah yang harus kita pahami contohnya. Teman-teman harus memikirkan bahwa Rasulullah SAW adalah jalan kita yang satu. Beliau ditinggal oleh ayahnya dalam kandungan, sedangkan tinggal ibunya sejak umur 6 tahun. Beliau telah memuliakan orang tuanya, beliau memuliakan kakek dan mamanya, bahkan beliau memuliakan orang yang mencari mamanya. Itulah kita harus meniru. Kita harus meniru perintah yang mereka lakukan, dan beliau adalah contoh terbaik dalam kita. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil ya, bagaimana cara kita berbakti pada orang tua, bagaimana cara kita menasehati dan mendengarkan bagaimana perintah orang tua. Lalu teman-teman, sebagian dari kita mungkin ada yang rasanya mengganjal di hati bahwa orang tua itu kadang tidak bisa kita, kadang kita merasa, wah mama ini ya, atau bahkan sebaliknya. Nah, jadi yang bisa kita ambil juga solusinya yaitu komunikasi. Gimana cara kita perbaiki semua? Dan bagi orang tua yang telah tiada, semoga husnul khotimah. Dan juga kita harus menjadikan doa pada mereka semua teman sekalian, dan itu adalah poin utama yang penting. Teman-teman sekalian, tahukah bahwa kalian itu adalah anak kesayangan orang tua kalian? Mungkin orang tua kalian tidak memperhatikan kalian, tetapi di dalam hati orang tua kalian itu adalah anak emas bagi mereka, anak yang mereka jaga dalam kandungan. Itulah yang harus dijaga oleh orang tua kita. Teman-teman sekalian, mungkin di sini ada orang tua yang sudah tiada. Tolong kirimkan doanya. Mari kita angkat tangan kita semua untuk mengirimkan doa kepada orang tua kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, semoga orang tua kita diterima, diampuni dosanya, dan semoga doa orang tua kita selalu melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dipenuhi oleh rahmat, dan insya Allah siapapun yang duduk di tempat ini mendapatkan pahala yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan ceramah singkat saja, karena kalau kepanjangan nanti diusir oleh panitia. Jadi hari ini saya akan mengambil tema yaitu gemar menuntut ilmu, dengan judul pentingnya menuntut ilmu dalam kehidupan. Sebagaimana firman Allah yang terturun pada surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Apa arti dari surah itu? Surah itu berartikan dan bermaknakan bahwa kita diciptakan dari segumpal darah. Kita lahir tanpa pengetahuan apapun. Tapi apa yang harus kita lakukan selama di dunia adalah untuk menuntut ilmu. Jadi ilmu itu bukan hanya sekedar ilmu IPA, IPS, matematika, tapi ilmu itu banyak. Ilmu itu dari ilmu agama, ilmu pengetahuan, semuanya harus kita pelajari. Ilmu itu tiada batasnya. Walaupun satu lautan kita kuras untuk menjadikan kita menuliskan semua ilmu itu tidak akan tertuliskan semua itu. Jadi apa hubungannya dengan kehidupan kita? Kenapa kita harus menuntut ilmu dalam kehidupan kita? Saya akan memberikan 3 saja alasannya, karena kalau lebih dari 3 lebih banyak saya berdiri di sini lagi. Jadi untuk yang pertama alasannya yang sudah Allah sebutkan adalah kita itu harus menuntut ilmu untuk mencari ridho dari Allah sesuai dengan perintah Allah. Jadi ilmu itu tidak sepenuhnya kita dapatkan dari sekolah. Kita duduk di sini